Oke, oke Mbak Elis, sudah dapat contohnya? Oke, oke, yang positif. I have been apa? Oh ya, oke. I have been cooking. Halo? Yesterday? You have to make sure if you want to use the time signal you have to use since, right? Kan kita tadi sudah diskusikan kalau ingin menggunakan since atau for, maka itu ada fungsinya berbeda. Kalau for untuk durasi, since itu kapan kejadian itu dimulai. Nah, kalau Mbak tadi mau buat I have been cooking yesterday, berarti harus ditambahi kata since, yes. I have been cooking since yesterday. Dan sampai sekarang, kalau misalkan ini adalah kalimatnya yang betul-betul, Mbak itu sampai sekarang masih masak. Iya, itu maksudnya dari pengertian present progressive perfect. Atau kita bisa ganti kalimat misalkan I've been studying since this morning. Mbak Eti kan tadi pagi belajar kan? Iya, jadi Mbak Etik dari tadi pagi sudah belajar dan sampai sekarang ini masih belajar. Ya, oke, bisa paham Mbak Elis? Sudah ngerti? Oke. Ada yang mau buat contoh? Ya, oke. Oke, siapa? Ya, sebutkan nak. Oke, sebutkan nama dan ya, please say your name and then ya. Sunarmi. Oke. Satu-satu dulu, Mbak Sunarmi dulu. Oke. Mbak Sunarmi. Oke, go ahead. Yes. I have been living in Kediri for 3 years. Oke. Mhm. Oke. Nah, kalau misalkan ini kalimatnya Mbak buat, I have been living in Kediri for 3 years. Sampai sekarang rumah Mbak masih di Kediri bukan? Jadi sekarang rumahnya di mana? Ya beda dong. Berarti udah, kalau dia dikatakan I've been living in Kediri for 3 years, it means Mbak itu sudah tinggal selama 3 tahun di Kediri dan sampai Mbak sekarang ini. Iya benar. Jadi lebih bagus kalimatnya diganti I've been living in Ponorogo. Ponorogo ya tadi. Di Ponorogo sudah berapa tahun? Nah, jadi kalimatnya diganti I've been living in Ponorogo for 5 years. Dan sampai sekarang Mbak itu masih tinggal rumahnya itu di Ponorogo gitu. Jadi masih berkelanjutan dia.
Paham Mbak Sunarmi? Oke. Yang lain tadi siapa yang mau buat contoh lagi? Ike, oke. Silakan Mbak Ike Lindiani. Oke. Aha. Oke, good. Oke. Jadi kalau ini kalimat ini betul-betul she has been swimming for 2 hours, berarti si pembicara ini, si perempuan ini masih sedang berenang. Iya, masih berenang ketika kali iya benar. Ketika kalimat ini dinyatakan ya kan? Oke. Good. Eh, ada lagi yang mau buat contoh? Oke, Mbak Etik, silakan. I have been I have been aha. Ah, oke. 1 year. 1 tahun gak pakai years dong. Satu. Aha. Oke. Jadi mbaknya buat contoh I have been writing in Team Media Magazine for 1 year, right? Nah, dan sampai sekarang mbak masih nulis di sana juga kan? Okay, good. Yes. Okay, good. I think that yeah, some of you already got the point what present perfect progressive means. Dari contoh-contoh kalimat yang sudah dibuat, kelihatannya semuanya nangkap apa yang kita diskusikan malam ini. Ada yang mau buat contoh lagi atau kita lanjut ke next slide? Oke. Okay. Gak ada lagi kan yang mau buat contoh kan? Oh, katanya waktunya. Nanti kalau kita punya waktu lagi kita coba di sisa waktu terakhir ya. Oke. Okay. Nah, so now let's get to the second unit. Page 4.13. You got it? 4.13, 4.13. Nah, ini adalah tentang penggunaan either or neither nor. Pernah dengar sebelumnya? Either or atau neither nor. Nah, apa arti either or atau neither nor? Kalau sudah pernah dengar sebelumnya. Iya, pilihan. Iya, benar. Jadi either or atau neither nor itu biasanya berapa hal yang dibicarakan? Dua, iya benar. Benar, dua hal. Nah, either or itu biasa dipakai untuk menyatakan atau referring untuk pilihan di antara dua kemungkinan. Oke? Jadi ada dua opsi dan kita harus pilih salah satu, nggak bisa kedua-duanya. So let's see the examples to make it easy for you. Ada di halaman 4.13. Silakan Mbak Dewi Susanti bisa baca contohnya. Oke. Nah,
Jadi di sini ada dua activity yang dikerjakan oleh subjek I. Activity pertama apa tuh? Send a card, ya kan? Ya. Activity keduanya? Ya, call her. Nah, jadi ada dua pilihan yang ingin dilakukan, yang akan dilakukan oleh si subjek I, yaitu apakah dia akan mengirimkan kartu atau menelepon si objeknya, yaitu her. Tapi dia nggak bisa melakukan dua hal ini, dia harus memilih salah satu, either send a card or call her. Gitu. Jadi either or itu biasa dipakai untuk affirmative sense yang di referring untuk menyatakan satu pilihan di antara dua kemungkinan. Jadi harus pilih salah satu gitu. Misalkan mbaknya mau milih kerja di Taiwan atau Malaysia sebelum kemari, ya kan? Coba buat kalimatnya gimana? Sebelum datang kemari kan dikasih dua pilihan nih, Taiwan atau Malaysia gitu. I will work Okay, I will work either in Taiwan or in Malaysia. Iya, oke. Okay. Tadi kan mbaknya pakai to kan? Iya, jadi dia tinggal tuliskan aja I will work either in Taiwan or in Malaysia. Iya. Bisa paham untuk penggunaan either or? Halo? Oke. Okay. Nah, kalau either sama or tadi itu untuk menyatakan salah satu dari dua kemungkinan. Nah, neither nor ini biasa digunakan dalam kalimat negatif, yang mana untuk menyatakan bahwa hal yang dibicarakan, dua hal yang dibicarakan ini tidak benar atau tidak ada salah, tidak keduanya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kita mau menyatakan bahwa salah satu, kalau tadi kan either or itu salah satunya itu harus dipilih dari dua kemungkinan kan. Kalau neither nor ada dua hal dan dua-duanya itu tidak gitu. So in English we can say that we use in a sentence in negative sense when you want to say that two or more things are not true. Gitu. Jadi contohnya bisa lihat di slide. Neither my sister nor my brother got the prize. Di sini ada berapa subjeknya di kalimat ini? Dua. Subjek pertama siapa? Ya, subjek kedua. Oke. Jadi ini maksud kalimatnya ini nggak satu pun baik kakaknya atau abangnya memenangkan hadiah itu. Ya. Jadi di sini dua-duanya nggak ada dapat hadiah. Baik kakaknya maupun abangnya nggak ada dapat hadiah. Kalau misalkan kalimat neither ini, neither my sister nor my brother got the prize, kita ganti menjadi menggunakan either or. Bentuk kalimatnya jadi gimana? Bisa nggak kira-kira kalau diganti? Halo? Ada yang tahu atau ada yang bisa untuk ganti kalimat yang menggunakan neither my sister nor my brother got the prize kalau kita ganti menggunakan either or?
Jadi dia menjadi di affirmative sense, di kalimat positif. Ada yang bisa? Oke, siapa yang bilang bisa? Silakan. Coba sebutkan nama. Kena. Perhatikan contoh ada di buku di halaman 413. Either Sue or Mike borrowed my book. Salah satu dari si Sue atau si Mike meminjam buku saya. Ini kan sama ada dua subjeknya juga. Nah, kalau kita perhatikan kalimat yang di slide, kira-kira sama nggak formnya atau bentuknya dengan yang di buku? Ayo, ada yang bisa? Ini sekarang mau kita ganti ke bentuk positif, maksud saya yang kalimat neither my sister nor my brother got the prize. Cuman caranya mengganti itu bagaimana gitu. Sem- Kalau untuk either sama neither itu nggak ada pengaruh kata kerja terakhir, kata kerja kedua atau kata kerja pertama. Itu tergantung subjeknya. Kalau contoh di 4.13 saya rasa formnya atau bentuknya itu sama dengan di slide. Either Sue or Mike borrowed my book. Di sini subjeknya ada berapa yang di buku kita? Nah, ada Sue dan Mike. Nah, sekarang di kalimat yang di slide, neither my sister nor my brother got the prize. Itu kan dalam bentuk negatif kan? Nggak ada satupun dari atau abangnya yang mendapatkan hadiah. Nah, sekarang bagaimana kalau ini kita ganti ke bentuk positif, bahwa salah satu dari saudaranya ini, mungkin kakaknya atau abangnya, dapat hadiah gitu. Yes. Hmm? Yes, that's good. Yeah. Either no, I just want to ask you that we change it become positive. So yeah, you got it. Either my sister or my brother got the prize. Oke? Okay? Jadi kita bisa ganti. Hanya diingat pasangan either itu selalu or, neither itu nor. Oke? Okay? Okay. Let's see the next slide. Nah, ini terkait dengan kata kerja yang tadi Mbak siapa ya yang tadi Mbak Etik ya, Elis ya. Yang tadi ada komen mungkin kata kerjanya Miss, kata kerja kedua Mbak apa tadi itu yang iya Mbak Meliani. Nah, kalau untuk masalah kata kerjanya itu tergantung subjek yang terakhir. Iya, jadi misalkan kita lihat di contoh di buku atau di slide itu sama. Either the teacher or the student has to attend the meeting. Subjek pertamanya apa di sini? Oke, subjek kedua
Nah, setelah subjek kedua ada auxiliary has, ya kan? Nah, has to attend the meeting. The student di sini itu plural apa singular? Singular. Nah, jadi bisa lihat kenapa dia pakai kata has instead of have. Bisa lihat kenapa dia menggunakan has daripada have. Iya, maksud saya bisa paham kenapa kalimat itu menggunakan has daripada menggunakan have. Bisa ngerti dari mana asal mulanya itu? Iya, Kak. Itu singular, ya kan? Halo? Nah, kita kita lihat contoh yang kedua. Neither my father nor my mother is coming to celebrate my birthday. Kembali kita lihat subjeknya ada berapa di situ? Nah, subjek keduanya berapa orang? Satu. Nah, sehingga dia bisa menggunakan verb is coming, ya kan? Seandainya kita ganti neither my father nor my sisters, sisternya lebih dari satu, maka apa yang dirubah di kalimat itu? Kenapa? To be-nya exactly, to be-nya diubah menjadi are. Jadi bisa paham tentang kata kerja ini? Nah, jadi perhatikan subjek terakhir untuk menentukan apakah dia singular apa plural. Kalau dia singular, maka kata kerjanya itu juga yang untuk singular. Kalau dia subjek keduanya itu plural, maka perhatikan to be atau kata kerjanya itu juga harus mengacu ke plural, begitu. Jadi langsung diperhatikan subjek keduanya aja. Tidak perlu diperhatikan yang subjek pertama. Oke? Any questions here? Ada pertanyaan di sini nggak? Oke. Nah, mari kita lihat contoh berikutnya. Let's see the examples. I didn't get enough to sleep and you didn't either. Atau I didn't get enough to sleep and neither did you. Perhatikan dua kalimat ini. Kalimat yang di atas itu sama yang di bawah artinya sama. Subjek I dan you di sini sama-sama tidak memiliki tidur yang cukup. Ya kan? Ya, I didn't get enough to sleep and you didn't either. I didn't get enough to sleep and neither did you. Nah, jadi sekarang kalimat ini walaupun dia dalam bentuk negatif, ini kan bentuk negatif, I didn't, ya kan? I did not. Nah, dia bisa tetap menggunakan either ataupun neither. Tapi ada pengecualiannya, ada rule-nya. Mari kita lihat. Either goes at the end of a sentence after the negative helping verb, and neither goes after the conjunction, then the helping verb, and then the subject. Nah, kalau kita ingin menyatakan suatu kalimat negatif, kita tetap juga bisa menggunakan either, tapi either itu diletakkan di akhir kalimat setelah negative helping verb, yaitu kata didn't. Bisa lihat di slide-nya ada kata didn't. Nah, kalau untuk neither bisa juga dipakai, tapi dia diganti posisinya. Kalau tadi either diletakkan di akhir kalimat, neither justru diletakkan setelah conjunction. Conjunctionnya di sini apa? Yes, and. Conjunction itu tahu ya, kata penghubung kan? Nah, neither itu diletakkan setelah conjunction and. Baru ditambahkan helping verb-nya dan kemudian subject.
Dan ingat, untuk kata neither, karena itu sudah menyatakan negatif, maka helping verbnya itu harus dalam bentuk positif, yaitu did. Jangan ditambah lagi plus not, jadi didn't. Karena dalam bahasa Inggris tidak pernah ada dua double negatives. Oke? Kenapa? Enggak, tadi mbaknya bilang kenapa klausa pertama? Iya, benar. Ini sama. Kalau misalkan mau kita buat contoh I didn't get enough to sleep, terus mbak lagi buat contoh you didn't get enough to sleep. Cuman kan nggak mungkin diulang dua kalimat yang sama bentuknya. Itu rancu. Jadi untuk menyatakan kalimat itu dengan meaning yang sama, maka dipakai kata either atau neither. Tapi ingat, kalau neither itu dia ditambah atau diletakkan setelah conjunction, kemudian ditambah helping verb dalam bentuk positif, dan diakhiri dengan subjeknya. Maksudnya subjek kedua ya, bukan subjek yang pertama, karena di sini kan ada dua subjek kan. Di sini ada berapa subjek di contoh kalimat ini? Ya, I and ya, ya. Jadi jangan dibuat neither did I karena dia ada dua subjek. Oke, bisa paham penggunaan either sama neither di sini? Halo? Oke. Oke, next. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya supaya lebih paham lagi. Ketika ada dua situasi yang sama, kita sebenarnya bisa menuliskan kalimatnya seperti yang di bawah ini. She doesn't study in universitas terbuka. Oke, itu kalimat pertama. Kalimat kedua, he doesn't study in universitas terbuka. Di sini ada dua subjek, yaitu she and he. Ada perempuan dan laki-laki. Situasinya sama kan? Iya, sama-sama tidak bersekolah atau tidak kuliah di. Oke. Nah, kalau kita mau menuliskan bentuk kalimatnya seperti yang di slide ini, yaitu kita ulang kalimatnya dua kali, itu sah-sah aja, itu benar. Cuman kadang orang kalau membaca kalimat seperti ini membosankan, ya kan? Dan rancu, maksudnya untuk apa diulang dua kalimat yang sama, hanya subjeknya yang berbeda. Nah, supaya membuat ini untuk lebih baik lagi dan lebih si pembaca juga lebih enak membaca tulisan kita, maka kita ganti menggunakan either atau neither. Nah, bagaimana cara menggantinya? Let's see the example. Mari lihat contoh yang di bawah di dalam slide kita juga. Kita ganti subjeknya di sini menjadi William tidak bekerja di sana. Di sini ini contoh kalimat yang baru. William doesn't work there and John doesn't either. Jadi di sini ada dua subjek, yaitu satu si William dan yang kedua. Nah, William dan John sama-sama bekerja di sana atau sama-sama tidak bekerja di sana? Exactly, sama-sama tidak bekerja di sana. Atau kita ganti menggunakan neither. William doesn't work there and neither does John. Tadi ingat, kalau dia sudah menggunakan neither, maka helping verbnya does tidak dalam bentuk negatif. Dia harus diubah ke bentuk positif. Good. Jadi di sini paham, bisa bedakan penggunaan either sama neither-nya? Oke. Karena ini sudah paham, coba kalimat yang di atas tadi. She doesn't study in universitas terbuka and he doesn't study in universitas terbuka. Siapa yang bisa ganti kalimat ini menggunakan formula atau pattern seperti yang kalimat di bawahnya, menggunakan either dan neither.